Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Rumah Pintar Pemilu KPU Purbalingga hadir dengan podcast Dialektika, dialog interaktif bersama KPU Purbalingga. Podcast ini mengangkat tema pendidikan politik dengan partai politik. Episode kali ini kita kedatangan tamu narasumber dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Pak Adi Yuwono SH, beliau Ketua DPC, Pak. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Purbalingga. Pemilu 2024 rencana akan digelar pada 21 Februari tahun 2024. Kendati hingga kini masih muncul opsi lain untuk tanggal penyelenggaraannya. Partai politik sebagai peserta pemilu idealnya sudah mempersiapkan diri untuk berkontestasi dalam rangka memenangkan hati dan simpati para pemilih. KPU Purbalingga berharap dengan penyelenggaraan podcast Dialektika bersama Parpol ini dapat menjadi ruang pendidikan politik dan pendidikan pemilih demi mencerdaskan para pemilih menjelang pemilu 2024. Para pemirsa, kali ini saya sudah hadir bersama Pak Ketua DPC Partai Gerindra. Apa kabar Pak Adi? Kabar baik. Saya panggil Pak Adi ya. Siap. Ya. Pokoknya hari ini kita akan kupas, kita akan bercerita soal Pak Adi Yuwono dan Partai Gerindra tentunya. Sehingga nanti harapannya sebetulnya gini Pak Adi, bahwa masyarakat itu tidak perlu repot-repot mencari informasi ini Partai Gerindra di mana, kayak apa, bagaimana sih. Nanti Pak Adi bisa bercerita soal itu. Sehingga kita hadir bersama supaya nanti kita sampaikan kepada masyarakat sebagai ruang-ruang pendidikan pemilih dan pendidikan politik tentunya. Nah, di kertas yang sudah saya pegang ini Pak Adi, ada banyak pertanyaan. Ya, siap. Mudah-mudah loh. Jadi kira-kira gini, pertanyaan pertama Pak Adi, bisa bercerita soal sejarah partai politik. Jadi Gerindra itu sejarahnya baik di tingkat nasional maupun di tingkat Purbalingga secara khusus lah. Ini kira-kira gimana Pak Adi? Ya. Terima kasih Pak Eko selaku Ketua KPU Kabupaten Purbalingga. Jadi yang pertama secara nasional ya, bahwa dilandasi dari keprihatinan, kemelaratan, maka muncullah tokoh muda nasional Fadlizon, kemudian bertemu dengan Hadi Joyokusumo, yang mana adiknya Pak Prabowo. Yeah. Kemudian dari hasil diskusi itu tentu lahirlah Partai Gerindra yang mendasari secara nasionalisme dan kemudian juga secara religius. Tentu sekali lagi bahwa kalau orang pintar tidak berbuat, maka akan muncul orang-orang jahat yang akan menguasai. Disitulah maka di tahun 2007 muncul nama Gerindra, ya, yang memberikan nama juga Pak Hadi Wijakusumo, yang namanya adiknya Pak Prabowo, maka Pak Prabowo muncul sebagai ketua umum Partai Gerindra dan mendaftarkan ke KPU pada tanggal 6 Februari 2007 pada saat itu. Ya. Maka lahirlah Partai Gerindra, di mana Partai Gerindra tentunya betul-betul secara total untuk masyarakat secara nasional dilandasi dengan rasa keprihatinan, kemiskinan dan sebagainya, sehingga secara nasional tentu di tahun 2009 Partai Gerindra sudah mulai sampai dengan di Kabupaten Purbalingga. Ya. Tentu juga ini dilandasi juga para purnawirawan TNI di Kabupaten Purbalingga. Tentunya bagaimana Partai Gerindra lahir di Kabupaten Purbalingga, juga para tokoh pada saat itu, ada Pak Sodirun, Pak Herawan, ya,
yang langsung pada saat itu juga ketemu dengan Ketua Umum Bapak Haji Prabowo Subianto di Jakarta. Maka di tahun 2009 pula secara bersamaan secara nasional dan provinsi lahir Partai Gerindra di Kabupaten Purbalingga. Kemudian karena pada saat itu mengikuti pemilu 2009 di Kabupaten Purbalingga hanya mendapatkan 10.000 lebih ya, suara sehingga tidak dapat kursi. Ya. 2009 belum dapat. 2009 masih kosong. Ya, kemudian di tahun 2014 Partai Gerindra di Kabupaten Purbalingga dipimpin oleh Bapak Imam Purseto, ya Pak Imam Purseto, Pak almarhum Pak Imam Purseto. Kemudian sangat signifikan ya di Kabupaten Purbalingga kerja keras para kader, simpati masyarakat, maka pada saat 2019 dapat suara 68.000, ya, maka mendudukan para anggota dewan ada 6 kursi pada tahun 2014. Kemudian secara umum di Jawa Tengah memang ada evaluasi secara kepengurusan, maka secara konstitusional di tahun 2016 ada pergantian pengurus. Pada saat itulah saya ditunjuk oleh DPP dan DPD menjadi ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Purbalingga, karena memang di Gerindra itu top down, langsung dari pusat, DPD provinsi kemudian kabupaten. Maka saya ditunjuk menjadi ketua DPC dan tentu kami juga amanah ini betul-betul kami laksanakan untuk masyarakat Purbalingga melalui pendidikan politik, melalui pendekatan dan sebagainya. Hasil pemilu 2019 Partai Gerindra di Kabupaten Purbalingga mendapat suara 77.000 lebih. Naik lagi. Hanya memang di parlemen, di DPRD kita bertahan dengan 6 kursi. Ya. Jadi suaranya naik tapi kursinya tetap. Maka kita secara perolehan suara menduduki peringkat 3, secara kelembagaan kita menduduki kursi keempat setelah PDIP, kemudian PKB, Golkar dan Gerindra. Demikian Pak Eko. Ini kan kalau saya tangkap tadi 2007 ya, berarti 2007. Usianya sudah 14 tahun. Ya, 14 tahun. 14 tahun itu luar biasa Pak Edi. Dengan perolehan suara tadi ya, mulai dari 10.000, 68.000, 70.000, itu kan naik terus ini trennya. Nah, kadang kan gini, masyarakat itu pengen tahu sebetulnya, kalau kira-kira apa sih yang menjadi visi misinya Partai Gerindra? Ya. Kemudian kita secara misi ya, kita menjadikan partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan untuk rakyat, terus kemudian keadilan sosial dan tentunya juga secara ketatanegaraan negara, kemudian menandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religius, kemudian dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia tentunya juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu secara visi. Kemudian misinya adalah mempertahankan kedaulatan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga mendorong pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan. Kemudian pertumbuhan ekonomi di seluruh warga negara senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Itu secara visi dan misinya. Luar biasa. Jadi kan kadang ini ya Pak Adi ya, Bapak, masyarakat itu kan pengen tahu sebetulnya visi misi yang selama ini kalau ada pencalonan itu kan yang keluar luar biasa ya. Jadi masyarakat itu pokoknya kami sampaikan ini visi misinya gini. Itu kan jarang yang dilihat masyarakat ini. Pak Adi sebagai pelaku pasti begitu ya. Dari pemilu ke pemilu itu visi misi itu apa sih gitu. Nah, ini saya kira memberikan gambaran pada masyarakat secara khususnya di Purbalingga bahwa Partai Gerindra itu visi misinya endingnya itu kan soal keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Saya kira
luar biasa sebetulnya soal itu. Nah, kemudian kadang-kadang pertanyaan masyarakat itu juga bisa begini, Pak. Kira-kira tokohnya siapa saja sih yang di Purbalingga selain Pak Adi itu? Oh ya. Iya. Mungkin juga secara nasional ya. Secara nasional itu kira-kira masalah itu kadang-kadang tokohnya ini kalau nasional Pak Prabowo ya. Iya. Pak Prabowo ada lagi siapa. Kira-kira siapa Pak Adi? Ya. Kalau untuk di lokal Kabupaten Purbalingga kita banyak tokoh ya yang dari keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan juga dari kalangan mantan eksekutif, ya. Yang artinya penting kita rekrut bahwa kemampuan seseorang di dalam pertokohan berpartai tentu memiliki kemampuan di dalam memberikan pendidikan politik. Karena masyarakat sebagian masyarakat lah ya masih memandang bahwa politik itu jahat, politik itu segala cara. Ya. Kemudian ada yang anti juga terhadap politik. Padahal politik itu bisa dilaksanakan dengan secara baik, ya. Kemudian tidak harus dengan segala cara. Justru di dalam berpolitik itu kita betul-betul memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa terutama adalah ketika seorang tokoh politik itu di dalam berstatement, menyampaikan itu betul-betul real keadaan masyarakat, kondisi masyarakat. Ya. Kemudian kita juga harus politik apa sih sebenarnya kita melayani masyarakat endingnya kan, bagaimana masyarakat bisa sejahtera, bagaimana bisa menjadi tentram, bisa mana masyarakat bisa menjadi nyaman. Nah disinilah kita sebagai seorang politik, seorang tokoh politik, pejuang politik kalau di Partai Gerindra itu betul-betul kita turun ke masyarakat, kita menjelaskan sesuai dengan kondisi yang ada. Maka dalam hal ini di tahun 2024 alhamdulillah kami berterima kasih kepada masyarakat Purbalingga bahwa tokoh masyarakat dari kalangan agama, terus kemudian dari kalangan umum kepemudaan, para tokoh-tokoh wanita, terus kemudian juga dari kalangan eksekutif yang kemudian sudah purna, terus kemudian dari para mantan TNI, dan itu bergabung dengan Partai Gerindra. Tentu memang benar-betul kita untuk berjuang untuk benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat. Iya, prinsip-prinsip kata itu melayani ya. Melayani. Saya melayani itu luar biasa lah. Iya. Kayak KPU itu hari ini tagline-nya KPU melayani Pak Ketua. Ya, betul. Selaku penyelenggara memang sama kita melayani ya. Kita sebagai apa namanya ya, penyelenggara negara. Pokoknya melayani masyarakat biar target-target kesejahteraan keadilan itu bisa tercapai kan sana ya. Nah, kemudian Pak Adi, ini kan partai akan terus jalan ya. Ya. Mau tidak mau kan harus regenerasi, kaderisasi gitu. Betul. Itu kira-kira gimana? Proses rekrutmen anggota baru misalkan. Ya. Kemudian regenerasinya, kemudian hal-hal lain lah. Ya. Yang tentu kita memang betul partai berjalan terus dan pasti harus ada regenerasi. Maka kami juga sudah menyiapkan tokoh-tokoh muda ya dengan sayap-sayap partai yang ada di Partai Gerindra, ada seperti ada Tidar, ya, terus kemudian ada Satria, Satuan Relawan Indonesia Raya, kemudian melalui sayap partai juga ada Pira, Perempuan Indonesia Raya yang muda-muda, yang memang kita tentu berorganisasi, terus kemudian kita mengabdi, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang di dalamnya tentu nanti secara proses perjalanan organisasi ini akan muncul tokoh-tokoh baru yang ke depan sebagai pengganti, sebagai regenerasi untuk melanjutkan perjuangan Partai Gerindra. Tentunya Partai Gerindra sebagai partai terbuka ya. Partai terbuka. Siapa saja yang ingin ikut silahkan. Iya. Kita tidak memilah-milah dari latar belakang mana organisasi mana yang kita siap untuk bisa. Ya. Visi misi jelas. Ketokohan juga jelas, program kerja juga jelas. Apalagi coba, luar biasa kan? Nah, tadi tahun 2024, ya, itu kan kita akan hajat besar lagi ya. Ya. Ada 2 event luar biasa itu.
Walaupun tanggalnya belum putus ini, tanggalnya Ya. belum putus. Ada pemilu, nanti pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota, juga ada pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Ya. Di tahun 2024 kalau itu terselenggara semua, luar biasa itu repotnya. Kira-kira apa strateginya? Ya. Jadi pemilu 2024 mestinya kita sebagai pejuang Partai Gerindra sudah menyiapkan di pasca pemilu 2019. Ya. Bagaimana kemampuan kita selaku legislator untuk betul-betul kemasyarakatan, program-program di lembaga kita juga harus disampaikan kepada masyarakat. Seperti saya jadi dewan apa sih? Ini selalu kami sampaikan dengan teman-teman fraksi dari jumlah anggota Dewan 6 ini betul-betul sudah turun, ya. Sehingga disinilah akan terjadi komunikasi baik dengan para konstituen, para pejuang-pejuang Partai Gerindra, simpati oleh masyarakat, sehingga untuk berbicara tahun 2024 tentunya kita sudah mulai menata dari struktural, DPC, PAC, kemudian ranting, yang tentu semua harus bersinergi. Bagaimana DPC bersinergi dengan pemerintah daerah, bagaimana PAC pengurus kecamatan bersinergi dengan para pemerintah kecamatan, kemudian ranting bersinergi dengan tentunya juga para pemerintah kades, ya, pemerintah penyelenggara pemerintah desa. Dan disinilah partai sebenarnya kita juga mengikuti alur daripada sistem pemerintahan. Maka kita betul-betul memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga di hajat besar nanti di tahun 2024 mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, karena ini berbarengan dengan pileg, kemudian pilkada, ya, pilpres, ya. Tentunya kami mendapatkan simpati oleh masyarakat dengan kinerja daripada pasca pemilu tahun 2019. Kinerja, simpati. Itu kata kuncinya. Ya. Ya. Terakhir ini Pak Adi. Ya. Terakhir. Nah, kira-kira targetnya. Ya. 2024 itu kan partai politik peserta pemilu itu pasti targetnya menang, kursi, dan lain-lain ya. Belum lagi nanti pilkada juga. Pasti ada target juga kan? Apa itu? Ya, target kita Partai Gerindra adalah memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto menjadi presiden. Ya, karena kami sangat memahami sebagai kader Partai Gerindra, beliau adalah seorang negarawan sejati, di mana beliau itu siap dipimpin dan siap memimpin. Ya, sekarang siap dipimpin oleh Pak Jokowi. Ya kan, ke depan Pak Prabowo siap untuk memimpin negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus kemudian target di tingkat kabupaten paling tidak kita juga menang di pemilu legislatif kemarin besok di tahun 2024. Ya. Kalau menang kan berarti otomatis kita mengoptimalkan dari semua dapil pengisian kursi akan memenangkan, ya. Dengan kemudian juga untuk pilkada. Ya, kita juga siapkan bagaimana nanti pilkada tokoh terbaik di Partai Gerindra untuk mencalonkan menjadi bupati maupun wakil bupati. Ya. Bisa saja dari internal kader Partai Gerindra maupun juga memang kita juga mencari tokoh untuk bisa kita dorong untuk memimpin di Kabupaten Purbalingga. Siap. Begitu Mas Eko. Saya kira kupas tuntas ini. Tidak perlu lama, padat, luar biasa Pak Adi. Amin. Iya. Tidak menguras banyak ya. Pokoknya kata kuncinya tadi apa? Simpati. Ya, dengan pembuktian kinerja. Ya, kinerja, simpati. Ya. Masyarakat tidak bosan berpolitik kan ketika kita tidak banyak janji. Pokoknya gini, termasuk ini menjadi tugas KPU lah ya, KPU jajaran penyelenggara pemilu itu bisa melaksanakan tugas dengan baik supaya yang pertama memang pemilihnya itu cerdas, rasional, dan yang paling penting juga ini Pak Adi, bertanggung jawab. Betul. Ya. Baik, Ibu Bapak sekalian,
pemirsa, wabil khusus masyarakat Purbalingga, saya kira sudah lengkap obrolan bersama Ketua DPC Partai Gerindra, Bapak Haji Hadi Yuwono Esa. Kebetulan hari ini juga menjabat Wakil Ketua DPRD ya. Wakil Ketua DPRD. Wakil Ketua DPRD. Nah, barangkali terakhir sekali ini Pak Hadi, terakhir closing statement. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Eko selaku Ketua Komisi yang sudah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang sudah mengundang kami, bahwa sekali lagi kami di dalam menjalankan berpartai, kita tentunya beretika, kemudian kita berpartai dengan secara santun, mengajak kepada masyarakat bahwa partai politik itu betul-betul yang terutama Partai Gerindra tentunya mengajak kepada masyarakat di Kabupaten Purbalingga bagaimana kita mengabdikan diri untuk betul-betul memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, bahwa kita juga Partai Gerindra insya Allah secara totalitas hanya satu, yaitu memang kemiskinan, kemudian keterbelakangan, kesulitan masyarakat menjadi PR besar untuk Partai Gerindra di Kabupaten Purbalingga. Demikian Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya kira ini obrolan singkat kami berdua, mudah-mudahan memberikan banyak manfaat dan ada hal-hal yang kurang, misalkan apa yang kami sajikan semata-mata hari ini ingin memberikan pemahaman soal pendidikan politik dan pendidikan pemilih bagi masyarakat khususnya. Demikian acara pada dialektika hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eko Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.